Assalamualaikum sahabat hikmah gelap. Di balik ketenangan sebuah desa kecil, terdapat sebuah kegelapan yang mengancam untuk menghancurkan hidup siapa saja yang terperangkap di dalamnya. Hari ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang dokter muda yang tampaknya menjadi pahlawan bagi banyak orang, namun sebenarnya terperangkap dalam sebuah konspirasi mengerikan. Cerita ini bukan hanya tentang pengorbanan, tetapi juga tentang kebenaran yang tersembunyi di balik wajah-wajah yang kita percayai. Mari ikuti perjalanan Dr. Raka Pradana, seorang dokter muda di Desa Sumberjati yang harus menghadapi sebuah kenyataan yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Silakan like, komen, subscribe agar ketika ada cerita penuh hikmah lagi bisa langsung muncul di notifikasi HP Anda. Di Desa Sumberjati yang terpencil, hanya ada satu harapan bagi masyarakat, Dr. Raka Pradana. Sebagai satu-satunya dokter di desa ini, ia menjadi pahlawan bagi banyak orang. Pagi itu, seperti biasa, Dr. Raka membuka kliniknya yang sederhana. Sebuah tempat yang menjadi penopang kehidupan bagi warga desa yang jauh dari rumah sakit besar dan fasilitas medis yang memadai. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Seorang pria buru-buru masuk ke klinik, membawa seorang wanita yang tampak sangat terluka. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan darah mengalir deras dari luka-lukanya. Dengan cemas, pria itu berkata, "Dokter, tolong selamatkan dia. Dia korban kekerasan." Dokter Raka segera memeriksa wanita itu, mencoba untuk menenangkan pria yang tampak panik di sampingnya. Ia membuka pakaian korban untuk melihat luka-lukanya lebih jelas. Namun, ketika matanya memandang tubuh wanita itu, ia terkejut. Apa yang ia lihat bukanlah luka biasa. Tubuh wanita itu tampaknya telah dimutilasi dengan sangat mengerikan. Jantung dan ginjalnya terpotong dengan kasar, dibiarkan tergeletak di luar tubuhnya, dan ada bekas jahitan yang jelas menunjukkan bahwa ini bukan kecelakaan atau kekerasan biasa. Sebelum ia bisa bereaksi lebih lanjut, pria yang membawa wanita itu tiba-tiba menarik pisau dan menyerang Dr. Raka. Dalam keadaan terkejut, Dr. Raka berusaha melawan, namun ia merasakan darah mengalir dari lengannya. Darah itu mengingatkannya akan bahaya yang sedang mengancamnya. Dan itu baru permulaan. Tiba-tiba, pintu klinik terbuka lebar dan dua orang asing masuk. Mereka mengenakan pakaian medis yang tak dikenalnya. Mereka menatapnya dengan ekspresi dingin, seolah-olah mereka sudah mengetahui segalanya. "Kami datang untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana," kata salah seorang dari mereka. Suara mereka tenang, tetapi penuh ancaman. Dr. Raka merasa cemas dan bingung. Selama ini, ia tidak pernah tahu bahwa desa yang ia anggap sebagai tempat yang aman justru menjadi tempat untuk eksperimen medis gelap yang melibatkan tubuh manusia. Segala yang ia anggap sebagai kenyataan ternyata hanyalah tipuan belaka. Setelah insiden yang mengerikan di klinik, Dr. Raka merasa dirinya seperti berada dalam sebuah mimpi buruk. Dua orang asing yang misterius itu membawanya pergi dari klinik dan memaksanya menaiki sebuah mobil yang terparkir di luar. Mobil itu melaju cepat, meninggalkan Desa Sumberjati yang selama ini terasa seperti rumah bagi Dr. Raka. Dalam perjalanan yang sunyi dan mencekam itu, Dr. Raka hanya bisa berpikir, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Mereka membawa Dr. Raka menuju sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran desa. Rumah itu terlihat kosong dan terlantar, namun ada sesuatu yang tidak beres. Begitu memasuki rumah, Dr. Raka merasa udara di sekitarnya semakin berat. Mereka membawanya ke sebuah ruangan yang penuh dengan peralatan medis yang sangat canggih, yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di dalam ruangan itu, Dr. Raka merasa dunia sekelilingnya berubah. Di sudut ruangan, tubuh-tubuh yang telah dimutilasi tergeletak begitu saja. Beberapa organ tubuh yang terpotong diletakkan dengan tidak beraturan.
tubuh-tubuh yang tampaknya telah dijadikan objek percobaan. Semua ini, menurut Dr. Raka, adalah gambaran tentang eksperimen medis yang sangat mengerikan. Namun, yang membuatnya lebih terkejut adalah wajah-wajah yang ia kenal. Beberapa di antaranya adalah rekan-rekan sejawatnya yang bekerja di rumah sakit, orang-orang yang selama ini ia anggap sahabat dan kolega. Kini, mereka semua terlibat dalam eksperimen mengerikan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Selama ini kami bekerja untuk sebuah tujuan besar. Salah satu dari mereka, seorang ilmuwan muda, berkata dengan suara yang datar. Percobaan ini adalah langkah menuju kemajuan medis yang sangat penting. Dr. Raka, dengan dada yang semakin sesak, mulai menyadari kenyataan yang mengerikan. Selama ini, ia tidak tahu bahwa para pasien yang datang ke desa untuk berobat justru menjadi korban dari eksperimen-eksperimen sadis yang dijalankan oleh kelompok ini. Semua itu telah direncanakan dengan sangat rapi, dan Dr. Raka yang selama ini tidak menyadari, kini terjebak di dalamnya. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus berbuat sesuatu. Keputusan yang harus diambilnya kini tak bisa dihindari lagi. Sebuah pilihan yang berat yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Dr. Raka merasa terjebak. Di satu sisi, ia ingin melarikan diri, mengungkapkan kebenaran kepada dunia, dan menghentikan eksperimen-eksperimen jahat ini. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa itu berarti mengorbankan dirinya dan orang-orang yang ia sayangi. Seandainya ia keluar dan mengungkapkan semuanya, bisa jadi nyawanya akan terancam. Desa ini adalah tempat yang terpencil, jauh dari perhatian dunia luar. Jika ia melarikan diri, siapa yang akan mempercayainya? Bagaimana jika ia hanya menjadi bagian dari konspirasi besar yang sulit diungkapkan? Namun, ada satu hal yang tak bisa ditinggalkan begitu saja, moralitasnya sebagai seorang dokter. Sebagai satu-satunya harapan bagi banyak orang, ia tak bisa membiarkan kekejaman ini berlanjut begitu saja. Di dalam dirinya, ada rasa tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan mereka yang telah menjadi korban. Ia merasa bahwa jika ia tidak bertindak, maka akan semakin banyak nyawa yang terancam. Dengan penuh keyakinan, Dr. Raka memutuskan untuk tidak hanya melarikan diri, tetapi untuk menyusup ke dalam kelompok ini, mencari celah untuk menghentikan eksperimen ini dari dalam. Ia harus berusaha mencari cara untuk mengungkapkan kebenaran tanpa menimbulkan kecurigaan. Keputusan ini, meskipun sangat berat, menjadi satu-satunya jalan yang bisa diambilnya untuk menghentikan segala kejahatan ini. Beberapa minggu berlalu sejak Dr. Raka membuat keputusan tersebut. Ia mulai bekerja sama dengan para ilmuwan itu, berperan sebagai seorang rekan yang baru bergabung. Namun, ia selalu mencari kesempatan untuk mengungkapkan kejahatan yang telah dilakukan mereka. Pada suatu malam, setelah banyak upaya untuk mencari tahu lebih banyak tentang eksperimen ini, Dr. Raka menemukan sebuah dokumen rahasia yang menunjukkan bahwa proyek ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Mereka bukan hanya melakukan percobaan di Desa Sumberjati, tetapi di berbagai tempat di dunia. Namun, sebuah peristiwa yang tak terduga memberikan Dr. Raka secercah harapan. Di tengah ketegangan dan ketakutannya, ia menemukan bahwa ada beberapa ilmuwan di dalam kelompok ini yang mulai merasa ragu dengan apa yang mereka lakukan. Seorang ilmuwan wanita, yang selama ini terlibat dalam eksperimen, memberitahunya bahwa ia juga merasa bersalah dan ingin berhenti. Ia tahu tentang kelompok internasional yang mendalangi semua ini dan ingin menghentikan semuanya. Dr. Raka, jika Anda bisa mendapatkan bukti yang cukup, kita bisa menghentikan ini semua, katanya dengan suara berbisik penuh harapan. Ada sebuah jaringan besar di luar sana, dan kita bisa mengungkap semuanya. Dr. Raka tahu bahwa ini adalah kesempatan yang langka. Mereka berdua mulai merencanakan cara untuk mengungkapkan kebenaran kepada dunia luar, meskipun itu berarti risiko besar.
keberanian Dr. Raka mulai mengumpulkan kekuatan. Bersama dengan ilmuwan wanita yang merasa bersalah itu, mereka berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa eksperimen medis yang dilakukan di Desa Sumberjati bukanlah kejadian lokal semata. Ini adalah bagian dari jaringan besar yang telah merenggut banyak nyawa di berbagai belahan dunia. Bukti-bukti tersebut menggambarkan skema percobaan manusia yang dilakukan oleh kelompok internasional yang tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan teknologi medis, tetapi juga mengeksploitasi tubuh manusia untuk keuntungan pribadi dan ilmiah yang sangat mengerikan. Dr. Raka tahu bahwa ini adalah titik balik yang bisa menghancurkan kelompok ini dan menghentikan eksperimen tersebut untuk selamanya. Mereka segera merencanakan bagaimana caranya membocorkan bukti-bukti tersebut ke pihak berwenang. Tapi, di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa kelompok ini pasti sudah mencium niat mereka. Dalam sekejap, Dr. Raka merasa bahwa waktu semakin menipis. Mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mengambil langkah besar. Namun, seperti yang diprediksi, situasi menjadi lebih buruk ketika Dr. Raka mendapati bahwa para ilmuwan di balik eksperimen tersebut sudah mengawasi setiap gerak-geriknya. Keberadaannya sudah tercium oleh mereka, dan sebelum ia sempat mengirimkan bukti keluar, rumah tempat mereka menyembunyikan segala rahasia itu diserbu oleh kelompok yang lebih besar. Semuanya terjadi begitu cepat. Saat Dr. Raka dan ilmuwan wanita itu berusaha melarikan diri, mereka dikepung oleh para anggota kelompok itu. Di saat yang paling genting, mereka terpaksa berpisah untuk menghindari penangkapan. Dr. Raka melarikan diri melalui jalur belakang, berlari melalui hutan yang mengelilingi desa, menyusuri jalan setapak yang hanya dia yang tahu. Namun, ketika Dr. Raka tiba di tempat persembunyian terakhir, tempat yang sudah ia kenal sebagai tempat untuk mengungkap segalanya, sebuah kenyataan yang lebih mengerikan terbuka di hadapannya. Setelah mengalahkan Dr. Alvaro, Dr. Raka berhasil mengungkapkan kejahatan ini kepada pihak berwenang. Namun, meskipun dunia medis mengetahui sebagian dari kebenaran, mereka tak akan pernah bisa melihat Desa Sumberjati dengan cara yang sama lagi. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Alvaro dan kelompok internasional yang ia pimpin telah mengorbankan banyak nyawa dan menciptakan luka yang tak bisa disembuhkan. Namun, bagi Dr. Raka, cerita ini belum selesai. Ia bertekad untuk terus menggali lebih dalam dan mengungkap lebih banyak lagi jaringan konspirasi yang mengancam umat manusia. Keberaniannya untuk menghadapi kenyataannya mengerikan, meski penuh darah dan kekerasan, menjadi satu-satunya jalan untuk mengungkapkan kebenaran dan menghentikan kejahatan yang lebih besar. Wahai sahabat hikmah gelap, di balik ketenangan dan kehidupan yang tampak biasa, seringkali tersembunyi kegelapan yang mengerikan. Keberanian untuk menghadapi kenyataan yang pahit adalah langkah pertama menuju pembebasan. Jangan biarkan kejahatan tumbuh dalam diam, karena hanya dengan mengungkapkan kebenaran kita dapat menghentikan kehancuran yang lebih besar. Keberanian itu datang dari dalam diri kita, meski harus melewati banyak rintangan dan pengorbanan. Teruslah berjuang untuk kebenaran, meski jalan yang harus dilalui sangat berbahaya. Karena di akhir jalan, ada harapan bagi mereka yang berani melawan ketidakadilan.